Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sesuai informasi dari Pak Diknawan bahwa pertemuan kali ini dilakukan secara daring, maka pertemuan untuk akuntan juga pertemuan ketiga saya lakukan melalui YouTube, jadi saya rekam, kemudian Bapak Ibu bisa menyimak sesuai dengan waktu longgar masing-masing. Nah, kita langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang harga pokok proses. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang harga pokok pesanan, kali ini kita membahas tentang harga pokok proses. Nanti materi akan saya share melalui WA Group. Langsung saja. Definisi metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal, jadi bukan berdasarkan pesanan. Kemudian biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Jadi berapa biayanya langsung nanti dibagikan dengan biaya atau produk yang terjadi itu berapa. Kemudian karakter metode harga pokok proses yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan itu sama, jadi produknya itu biasanya sama terus ya. Terus kegiatan produksi dimulai dengan adanya penerbitan surat perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar itu untuk jangka waktu tertentu. Jadi walaupun tiap bulan berproduksi, tapi nanti tiap bulan kan ada rencana berapa produk yang akan dibuatkan gitu. Tidak sembarangan saja, jadi ada rencana produk yang akan dibuat itu seberapa banyak. Kemudian contohnya itu adalah pabrik tahu, pabrik semen, pabrik tempe, ya dia berproduksi terus-menerus, tetapi ada rencana produksinya berapa yang akan diproduksi dalam periode tertentu. Selanjutnya, perbedaan metode harga proses, harga pokok proses dengan harga pokok pesanan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang harga pesanan. Nah, perbedaannya kurang lebih ada beberapa hal. Yang pertama dari pengumpulan biaya produksi itu di harga pokok pesanan itu menurut pesanan, di proses itu menurut kegiatan yang terjadi di setiap departemen. Kemudian berdasarkan perhitungan harga pokok persatuannya, itu di harga pokok pesanan, total biaya pesanan dibagi seluruh produk yang dipesan. Di biaya produksi, total biaya yang terjadi dalam periode tertentu dibagi dengan total biaya produk yang terjadi dalam periode tersebut. Kemudian pengurangan biaya produksi di harga pokok pesanan itu ada metode, ada biaya produksi langsung dan non langsung atau tidak langsung. Kalau di harga pokok proses langsung ditetapkan atau BOP yang terjadi sesungguhnya berapa. Terus secara POP-nya di harga pokok pesanan kemarin ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya produksi lain, atau bila ada biaya ditetapkan di muka. Harga pokok proses BOP selain biaya bahan baku dan PPK itu dibebankan sesungguhnya terjadi pada periode akuntansinya. Lanjut, manfaat dari informasi harga pokok proses yang pertama menentukan harga jual produk, yang kedua memantau realisasi biaya produksi, kemudian menghitung laba atau lebih dan menentukan harga pokok persediaan produksi dan dalam proses yang dilakukan. Kemudian akuntansi bahan, tenaga kerja dan biaya overhead. Pada perusahaan manufaktur, proses produksi dapat berlangsung melalui beberapa departemen. Biaya-biaya dikumpulkan pada masing-masing departemen pada satu periode. Pada produk yang berurutan produk selesai dari departemen 1 waktu menjadi bahan baku di departemen 2 dan produk selesai di departemen 2 itu akan menjadi persediaan barang jasa yang siap dijual. Kalau produksinya itu secara proses begini itu kan ada beberapa departemen yang terkait, jadi mungkin ada satu departemen yang mengerjakan, ada beberapa departemen yang mengerjakan, nanti kita bahas di dalam ilustrasinya. Sudah selesai departemen A nanti ditransfer ke departemen B, ditransfer lagi ke departemen C sampai menjadi produk jadi. Kemudian selanjutnya laporan biaya produksi, yaitu media untuk menyajikan informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen, dan pertanggungjawabannya juga menjadi dokumen sumber untuk menjurnal biaya yang ditransfer dari satu departemen ke departemen lainnya
atau ketersediaan barang jadi. Isi laporannya adalah yang pertama, menyajikan biaya total dan per unit produk yang diterima dari satu atau lebih departemen, kemudian biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen yang bersangkutan, biaya persediaan produk dalam proses atau PDP awal dan akhir, kemudian biaya yang transfer ke departemen berikutnya atau ketersediaan barang selesai. Kemudian biaya pelaporan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu memuat data kuantitas, memuat jumlah biaya total dan per unit, kemudian memuat pertanggungjawaban biaya. Data kuantitas ini menunjukkan jumlah unit produksi yang diproses dalam suatu departemen dalam satu periode dan hasil pemrosesan terhadap unit produk. Data dinyatakan dalam satuan unit, misalnya buah liter kilogram, jadi tidak dalam satuan bahan produksinya, tetapi dalam unit selesainya tuh apa sebutannya. Terus biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu menyajikan informasi mengenai biaya total dan per unit yang diakumulasi dalam satu departemen. Jumlah tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan. Jenis biaya diakumulasi di departemen hanya atas biaya produksi yang ditambahkan oleh departemen tersebut. Kemudian ada istilah lagi nanti unit equivalent, ya. Unit equivalent ini adalah unit yang menyatakan banyaknya unit yang telah menggunakan biaya bahan tenaga kerja langsung overhead pabrik dalam satu periode. Unit equivalent dihitung dengan rumus unit selesai ditambah dalam kurung unit dalam proses akhir dikali persentase penyelesaian. Kemudian pertanggungjawaban biaya ini menyajikan informasi tentang jawaban biaya yang diakumulasikan dalam suatu departemen. Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan ini harus sama dengan yang tercantum dalam kedua laporan. Nah, nanti bentuknya seperti ini, laporan biaya produksi ya. Ini nanti ada contohnya, jadi bentuknya seperti ini. Kita nanti langsung masuk ke ilustrasinya saja, supaya lebih jelas. Nah, nanti di sini metode harganya kita nanti akan memperhitungkan yang pertama perusahaan yang produknya itu diolah hanya melalui satu departemen saja, yang kedua perusahaan yang produknya diolah dengan lebih dari satu departemen. Contoh langsung kita masuk contoh. PT Risari Mendi adalah perusahaan yang mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Ini contoh untuk satu departemen saja. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari itu ada beberapa ya, ada biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan overhead dengan total biaya 39.875. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan adalah barang jadi sebanyak 2.000 kg. Kemudian barang dalam proses itu masih 500 kg dengan persentase penyelesaian 100% biaya bahan baku dan biaya bahan penolong, 50% biaya tenaga kerja langsung, dan 30% BOP. Nah, ini biasanya ada datanya nanti. Jadi berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan untuk barang dalam proses yang belum selesai itu. Terus ini adalah laporan biaya produksi bulan Januari. Kita masukkan dulu datanya di sini. Jadi data produksi tadi yang dimasukkan dalam proses adalah 2,5 kg. Yang ditransfer ke gudang ada 2.000, yang masih dalam proses akhir ada 500, sehingga total produk yang dihasilkan adalah 2.500. Kemudian biaya yang terjadi atau dibebankan di bulan Januari, tadi ada biaya produksinya, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, itu kita masukkan ke dalam tabelnya. Jadi total biayanya masing-masing sekian ya, 5.000, 7,5, 11, 50, 16, 50, 16, 125, total 75. Kemudian nanti kita menghitung dulu unit equivalent ini. Kalau sudah, nanti kita masuk atau kita hitung harga pokok per unitnya berapa. Nah, unit equivalent ini kita hitung dulu di bawah sini. Rumusnya tadi unit produk selesai ditambah dalam kurung unit dalam proses dikali persentase penyelesaian.
Masukkan dalam rumus unit produk selesai 2000 ya untuk masing-masing biaya yang terjadi. Kemudian unit dalam prosesnya masing-masing 500 dikali persentase penyelesaian. Nah, ini dilihat dari datanya tadi. Persentase penyelesaiannya barang dalam proses tadi atau biaya bahan baku 100%, P3 50%, BOP 30%. Kita masukkan ke sini 100, 50, 30. Ketemu masing-masing unit ekuivalennya 2,5, 2,5, 2,250, 2,150. Kita masukkan ke kolom unit ekuivalen. Nah, kita masukkan ke kolom ini. Kemudian kita bagi, jadi total biaya dibagi dengan harga unit ekuivalennya berapa, ketemu masing-masing ya. Harga per unitnya ada 2.000, 3.000, 5.000, dan 7,5, sehingga total biayanya adalah 17,5. Nah, itu nanti kita masukkan ke sini, perhitungan biaya. Perhitungan biaya yang sudah selesai tadi adalah 2.000 unit, berarti 2.000 kg dikali harganya tadi, totalnya adalah 17,5, sehingga ketemu 35 juta. Kemudian harga pokok dalam proses akhirnya kita hitung 100%, jadi tingkat penyelesaiannya dikali produk yang belum selesai 500 dikali harga masing-masing tadi. Jadi harga per unit masing-masing tadi yang sudah dihitung di sini kita masukkan ke sini. Sehingga totalnya biaya produksinya adalah 39.875. Nah, ini yang masuk ke dalam laporan biaya produksi. Kita tulis di sini, yang pertama adalah yang dimasukkan dalam proses dulu, itu tadi ada 2.000 unit, kemudian yang ditransfer ke gudang itu adalah yang proses 2,5, ditransfer ke gudang 2.000 unit, kemudian yang masih dalam proses akhir 500 unit, sehingga jumlah produk yang dihasilkan adalah 2.500 unit, kemudian biaya-biaya yang terjadi yang dibebankan, ya ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tadi, biaya overhead pabrik ya. Nah, ini totalnya adalah 39.875. Kilonya tadi sudah dihitung ya, pertemuannya tadi adalah ini ya 2.000, 3.000, 5.000 dan 7,5 di sini masuk. Totalnya 17,5. Harga pokok yang ditransfer ke gudang adalah 2.000 yang sudah ditransfer dikali harganya tadi 17,5. Kemudian biaya-biaya yang terjadi dalam proses akhir tadi ambil dari angka yang sudah dihitung tadi di sini ya. Kita masukkan ke laporan di sini. Total biaya produksinya adalah 39.875 seperti itu. Nah, jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat, yang pertama kita melakukan pencatatan untuk pemakaian bahan baku, pemakaian bahan penolong, pencatatan biaya tenaga kerja, dan pencatatan VOP-nya. Nah, di sini jurnalnya ini adalah BDP, itu artinya barang dalam proses. Nah, kemudian kita catat masing-masingnya ya, jadi BDP. Nah, ini jurnal yang dibutuhkan ya, jadi kita catat masing-masing, jadi itu barang dalam proses ya. Jadi dicatat semuanya, yang berkurang atau dikredit adalah persediaan masing-masing bahan baku dan bahan penolong. Kemudian di PTK kredit adalah gaji dan upah, di BOP adalah berbagai rekening yang dikredit. Kemudian ini laporan biaya produksi, ini sama dengan yang di sini tadi, di depan tadi ya, laporan biaya produksinya. Oke, ini kemudian mencatat produk selesai dari yang sudah jadi adalah 35 juta, kemudian biaya-biaya yang terjadi dikredit semua. Terus mencatat barang dalam proses akhir, persediaan barang dalam proses akhir adalah ini tadi 4875, biaya-biayanya dikredit semua. Nanti kalau Bapak Ibu bingung angkanya dari mana, materinya bisa di print sehingga bisa sambil menyimak print out-nya. Jadi angka-angkanya tuh dari mana dapatnya gitu ya. Kemudian selanjutnya ini kita masuk ke contoh metode harga pokok proses produk yang dikerjakan atau melalui lebih dari satu departemen. Untuk departemen satu, jadi nanti kita mencatatnya itu di per departemen ada hitungannya sendiri. Jadi kalau misalnya ada departemen A dan B, kita hitung dulu departemen A berapa, departemen B berapa. Jadi ada dua penghitungan. Nah, untuk pencatatan di departemen pertama itu sama seperti contoh yang tadi ya, yang pencatatan di departemen kedua itu yang sedikit agak berbeda. Nah, jadi untuk departemen satu sama dengan tadi satu departemen, untuk departemen berikutnya perhitungannya bersifat kumulatif.
Harga pokok produk departemen setelah departemen 1 meliputi biaya produksi yang dibawa dari departemen 1 dan biaya produksi departemen setelah departemen 2. Nah, ini metode harga pokok proses di 2 departemen. Contohnya, PT Elionasari memiliki 2 departemen produksi, Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya kedua departemen pada bulan Januari semester 1 adalah yang dimasukkan dalam proses ini Departemen A dulu. Tadi ada 35.000 yang dimasukkan dalam proses. Yang sudah selesai, kemudian ditransfer ke Departemen B itu adalah 30.000. Nah, 30.000 yang di Departemen B ini yang sudah selesai ditransfer ke gudang adalah 24.000, sehingga ada 6.000 yang belum selesai diproduksi. Kemudian, yang di Departemen A ada 35.000 yang sudah ditransfer 30, sehingga masih ada 5.000 yang belum selesai diproses. Terus, biaya-biaya yang dikeluarkan ya masing-masing di Departemen A dan B sebagai berikut. Biaya bahan baku Departemen A 70, 155, dan 248. Departemen B 0, 270, dan 405. Sedangkan tingkat penyelesaian PDP akhir, biaya bahan baku di Departemen A 100%, Departemen B 0, ya. Kemudian biaya konversi ini adalah biaya overhead pabrik dan biaya tenaga kerja. Itu masing-masing adalah 20% dan 50% di masing-masing departemen. Nah, ini nanti kita hitung dulu yang di Departemen A, kemudian kita hitung yang di Departemen B. Yang pertama, kita hitung dulu unit ekuivalensi karena kita perlu data ini nanti ya. Kita hitung dulu yang unit ekuivalen. Nah, di sini unit ekuivalen kita hitung yang di Departemen A maupun di Departemen B-nya. Departemen A, rumusnya tadi ya, unit produk selesai ditambah dalam kurung unit dalam proses dikali dengan prosentase penyelesaian. Di Departemen A, biayanya kita masukkan ya masing-masing, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan PUP-nya. Kemudian Departemen B kita hitung P3 dan PUP-nya. Nah, kita masukkan dalam rumus. Jadi, unit produk selesainya Departemen A 30.000, Departemen B 24.000 yang belum selesai atau dalam proses. Di Departemen A 5.000, Departemen B 6.000. Kita masukkan dalam rumus dikali dengan prosentase penyelesaiannya tadi. Nah, kita kalikan dengan persentase penyelesaiannya, ketemu masing-masing ya, Departemen A dan Departemen B, biaya masing-masing yang terjadi adalah sebagai berikut. Nah, ini kita masukkan dalam laporan biaya produksinya ini. Jadi, yang dimasukkan dalam proses, kita hitung dulu yang di Departemen A dulu. Jadi, nanti kita mengerjakan Departemen A dan di Departemen B-nya. Nah, yang di Departemen A dulu, yang dimasukkan dalam proses tadi itu adalah sebesar 35.000 kilo. Kemudian, yang ditransfer ke Departemen B itu adalah sebesar 30.000. Sehingga produksi dan proses akhirnya adalah 5.000. Jumlah produk yang dihasilkan adalah 35.000. Kemudian biaya yang dibebankan di Departemen A ya. Ini yang pertama. Kita buat tabelnya dulu untuk biaya produksinya masing-masing tadi ya, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan juga BOP. Total biayanya berapa? Unit ekuivalennya kita masukkan dari rumus tadi yang sudah dihitung di depan tadi. Masing-masing unit ekuivalennya berapa. Kemudian, kalau sudah ya, kita bagi harga pokok per unitnya berapa. Jadi total biayanya dibagi dengan unit ekuivalennya. Nanti di situ ya, masing-masing adalah 2, 5, dan 8 dengan total biayanya adalah 15.000. 15 rupiah. Nah, kita masukkan dalam perhitungan biayanya. Harga produk jadi yang ditransfer ke gudang itu adalah 30.000 dikali dengan 15 rupiah tadi, ketemu 450. Kemudian harga produk dalam proses akhir kita masukkan tingkat penyelesaiannya tadi.
dikali barang yang belum selesai, berapa unit ya, 5.000 unit, dikali harga pokok masing-masing yang sudah dihitung di sini tadi, 2, 5, dan 8. Sehingga totalnya 450 ditambah 23.000 ketemu jumlah biaya produksi di Departemen A adalah 473.000. Nah, dibuat laporannya, kita masukkan angkanya seperti tadi. Yang dimasukkan dalam proses 35.000, yang ditransfer ke gudang 30.000, yang dalam proses akhir 5.000, total produk dihasilkan 35.000. Kemudian biaya-biayanya tadi yang terjadi, kita masukkan di sini. Totalnya biaya bahan baku 70, TK 155, overhead 248. Per kilonya, itu sudah dihitung tadi adalah di sini tadi ya, 2, 5, dan 8. Masukkan ke laporannya. Perhitungan biayanya, harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B tadi yang jadi adalah 30.000 kali 15 ya. Kemudian harga pokok persediaan dalam prosesnya, angkanya kita masukkan di sini 10, 5, dan 8 yang sudah dihitung ya. Nah, sehingga ketemu biaya produksinya 473.000. Ini di Departemen jurnalnya seperti ini ya, nanti bisa dibaca. Kemudian selanjutnya adalah di Departemen B. Nah, Departemen B ini kita tambahkan yang di Departemen A-nya. Jadi produk yang dari Departemen A kita masukkan, yaitu diterima dari Departemen A. Diterima dari Departemen A, ya jumlah produknya tadi adalah 30.000 kilo. Kemudian produk yang ditransfer ke gudang tadi adalah 24.000, yang belum selesai dibuat adalah 6.000. Nah, jadi jumlah produk yang dihasilkan totalnya adalah 30.000. Kemudian biaya produksinya tabelnya sama, hanya ditambah yang dari Departemen A. Harga pokok dari Departemen A tadi 450, unit ekuivalennya adalah 30.000, harga pokok per unitnya 15. Kemudian biaya yang ditambahkan di Departemen B tadi yang terjadi adalah 270, 405, dan 675, unit ekuivalennya 27.000, ketemu per unitnya sekian. Ini ya, jadi perhitungan biayanya. 24.000 dikali 40, 960. Harga pokok dari Departemen A itu tadi adalah 6.000, yang belum selesai dikali rupiahnya tadi 15, ketemu 90.000. Yang di Departemen B ketemu 50% persentase penyelesaian ya, dikali produk yang belum selesai dikali harga per unitnya, unit ekuivalennya tadi sudah dihitung lebih dulu. Sehingga ketemu jumlah biaya produksi untuk Departemen B adalah 1125. Itu bisa dihitung sendiri ya Bapak Ibu untuk unit ekuivalennya dengan menggunakan rumus tadi. Jumlah produk selesai ditambah dalam kurung unit produk yang belum selesai dikali persentase penyelesaian. Nah, laporan biaya produksi untuk Departemen B diterima dari Departemen A 30.000, kemudian yang sudah ditransfer ke gudang 24.000, dalam proses akhir 6.000, total produk dihasilkan 60.000. Kemudian harga pokok dari Departemen A tadi 30.000, total harganya 450.000, per kilonya 15. Kemudian biaya-biaya yang terjadi dimasukkan ya di sini Departemen B. Perhitungan biayanya, harga pokok yang ditransfer 24.000 kali rupiahnya adalah 40. Terus yang diproses di Departemen B dimasukkan juga di sini. Ini hanya memindahkan angka dari perhitungan yang sudah kita hitung di depan sini. Seperti itu. Nah, jurnalnya seperti ini, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian penambahan bahan pada Departemen lanjutan, ini dapat mempengaruhi yang pertama kenaikan unit yang dihasilkan, kenaikan biaya per unit tapi unit yang dihasilkan tidak mengalami perubahan, kenaikan biaya per unit dan unit yang dihasilkan. Contoh, PT TSM adalah perusahaan minuman dalam kemasan, mempunyai departemen produksi, yaitu departemen pencampuran dan departemen pengolahan. Ada data berikut ya, data produk, Departemen Pencampuran, produk masuk proses 15.000, ditransfer ke Departemen Pengolahan 14.800, yang masih dalam proses akhir 200. Tingkat penyelesaian 100% bahan, 80% biaya konversi. Kemudian di Departemen Pengolahan, produk yang diterima tadi dari Departemen Pencampuran adalah 14.800. Ada penambahan unit produk sebesar 1.000. Nah, ini mungkin kemarin di
departemen ini sudah ada produk yang belum selesai juga dikerjakan sebanyak 1.000. Terus ada produk yang ditransfer ke gudang itu adalah 15.200. Kemudian produk dalam proses akhir itu dijumlah ya, jadi 15.200. Nah, produk yang belum selesai atau dalam proses akhir itu ada 600 liter. Tingkat penyelesaiannya 100% bahan, 75% biaya konversi. Kita masukkan dalam, nah ini data biaya yang terjadi ya, Departemen Pencampuran dan Pengolahan. Biaya bahan masing-masing di departemen, biaya tenaga kerja dan overhead pabrik totalnya ini. Susunlah laporan biaya produksi PPPSM. Nah, ini kita hitung. Yang pertama dihitung adalah unit ekuivalensinya dulu. Nah, unit ekuivalensinya, rumusnya tadi, produk selesai ditambah dalam kurung PDP akhir ya, kemudian dikali persentase penyelesaian. Nah, ini harus dimasukkan dulu atau dihitung dulu di setiap departemennya, baik pencampuran maupun departemen pengolahan. Kita hitung dulu. Nah, dihitung di sini. Untuk departemen pencampuran, bahannya 14.800 yang selesai ya, konversi juga, ditambah yang belum selesai 200 dikali tingkat penyelesaian itu 100% dan 80%. Biaya konversi itu biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Jadi sama, nanti konversi itu digunakan untuk overhead pabrik dan juga tenaga kerja. Di Departemen Pengolahan juga sama caranya dihitung ya. Yang sudah selesai 15.200, terus yang belum selesai 600, tingkat penyelesaiannya 100 dan 75%. Seperti itu. Ketemu ya angkanya. Kita masukkan di laporan biaya produksinya. Di sini di laporan biaya produksinya ya, produk yang masuk dalam proses tadi di departemen produksi pencampuran itu yang masuk proses 15.000 ditransfer ke departemen pengolahan 14.800 dalam proses akhir 200. Nah, biaya masing-masingnya di sini masukkan unit ekuivalennya tadi yang sudah dihitung di sini ya 15 dan 14.960. Biaya per unit dibagi dari total dibagi unit ekuivalen. Pertanggungjawaban biayanya yang sudah ditransfer, biayanya adalah 14.800 dikali total biayanya 295. Harga pokok dalam prosesnya adalah barang yang belum selesai diproses, yaitu 200 kali schedule penyelesaiannya, dikali dengan biaya per unitnya di masing-masing biaya tadi. Nah, itu dihitung. Kemudian ketemunya adalah 4.418. Ini yang ada di departemen pencampuran. Kemudian kita juga buat yang ada di departemen pengolahannya. Departemen pengolahan kita masukkan sama caranya ya, berapa biaya yang diperoleh dari produk yang diperoleh dari departemen pencampurannya dulu tadi. Itu adalah 14.800 liter. Kemudian produk tambahannya tadi ada 1.000 ya, 1.000 berarti dimasukkan di situ. Terus habis itu totalnya 15.200, yang belum selesai dalam proses akhir adalah sebesar 600 liter. Total yang diproduksi 15.800, masukkan biaya-biaya yang terjadi, unit ekuivalen sudah kita hitung di depan, biaya per unit dari total dibagi unit ekuivalen. Pertanggungjawaban biayanya yang ditransfer ke gudang 6.900. Harga pokoknya tadi dihitung dari produk yang belum selesai kali persentase penyelesaian dikali harga per unitnya. Total biayanya adalah 7.195. Nah, itu adalah yang terjadi. Jadi kalau tadi ada produk tambahan, itu akan merubah nilainya karena dia bertambah. Gitu. Oke, itu materi kita. Kemudian ada PR, ini ada latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Ini silahkan Bapak Ibu kerjakan. Nanti dikumpulkan bersama dengan hasil UTS-nya. Jadi nanti UTS biasanya dikirimnya melalui email. Nanti silakan Bapak Ibu kirim hasil pekerjaan ini melalui email bersama dengan UTS-nya.
Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan nanti bisa bertanya melalui Jakpro atau Japri ya. Itu yang saya sampaikan. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.